Para orang tua yang saya muliakan, pengurus mushola yang saya hormati, serta ketua majelis ta'lim malam Selasa yang saya hormati juga Kanda Jajis Muslim, serta semua jamaah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimu li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab As-Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani summa ila arwahi jami'i ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruh summa ila ruhi kau majizin summa ila ruhi wa hajat Siti binti Ma'bad summa ila arwahi jami'i majlis ta'lim mushola al-falah ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Qiraatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna wa
bikulli kitabin ansalahullah wa bikulli rasulin arsalahullah wa bimalaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di luar? Kita lanjutkan kitab Wasiyatul Mustafa. Kemarin kita sampai dengan tanda orang ahmak, ya, tahu ahmak, dungu tolol, ya, benar ya, ingat ya, ada 3. Sekarang lanjutannya. Ya Aliyu, kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, lil makzuli, orang yang terbuang, tersia-sia, bahasa Betawinya kagak dianggap. Salah soalamatin itu tandanya ada 3. Dicuekin, kagak dianggap, terbuang, terabaikan. Yang pertama kasratul kazibi, banyak berbohong. Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal haqq wa innal haqqa yahdi ilal jannah. Biasakanlah kamu selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu bisa mengantarkan kamu pada kebenaran, dan kebenaran itu akan membawamu ke dalam surga. Wa iyyaka wal kadziba, dan takutlah kamu akan kedustaan, kebohongan. Wa innal kadziba, fa innal kadziba, karena sesungguhnya kedustaan atau kebohongan itu yahdi ilal fujur, membawa kepada perilaku yang fujur, perbuatan yang tidak baik. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perilaku fujur,
perilaku yang buruk, yang tidak bermoral, itu akan membawa kamu ke dalam neraka. Jadi jujur bisa mengantarkanmu ke surga, dan bohong, dusta bisa mengantarkanmu ke neraka. Orang yang banyak bohong itu akan diabaikan oleh orang lain, kagak dianggap. Yang kedua, wa kasratul aimani al-fajirati, dan banyak sumpah palsu. Wa kasratul aimani, banyak sumpah, al-fajirati, palsu. Sumpah mulu, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Padahal itu palsu. Yang pertama kali sumpah dengan menyebut nama Allah, tapi tujuannya untuk membohongi alias sumpah palsu, itu kan iblis. Ketika Nabi Adam ada di dalam surga, Allah berkata, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam sama Hawa, kamu jangan dekat-deketin pohon ini. Kalau kamu nekat deketin pohon ini, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pohon apa yang dimaksud? Pohon khuldi. Tapi iblis meyakinkan Adam, demi Allah, kata iblis tuh, kalau kamu makan tuh buah khuldi, kamu akan kekal abadi di dalam surga. Makan aja. Demi Allah saya tidak bohong, kata iblis. Nabi Adam karena dengar ucapan hamba Allah, kok berani sumpah atas nama Allah, maka Nabi Adam pun yakin, dimakanlah buah khuldi itu. Apa yang terjadi? Nabi Adam dipindahkan dari surga ke bumi. Kan udah dibilangin, Dam, jangan dekat-dekat buah khuldi. Malah kamu makan buahnya. Gimana sih? Kata Nabi Adam, ya Allah, saya nggak pernah duga ada hamba Allah yang berani sumpah pakai nama Allah, tapi tujuannya untuk satu kebohongan. Saya nggak duga itu, ya Allah. Ini namanya iblis. Akhirnya merugikan Nabi Adam. Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi atas kebohongan atau sumpah palsu yang diucapkan oleh iblis. Nah, kalau ada orang kok sering sumpah palsu, lama-lama dia bakal diabaikan sama orang, kagak dihargain orang. Kalau bahasa Betawinya ya dia antepin we. Dia mau ngomong apa ge, udah kagak bakal dianggap. Iya. Dia antepin aja, udah diantepin. Ya, omongan lo kayak tabunan pesak gitu ya. Tahu tabunan pesak? Ngebul doang. Ya, ngebul doang. Zaman dulu gitu ya, Kang? Apa, Kang? Setan kan dikeluarin itu paling dulu ya. Iya. Oh, kenapa dia bisa menggoda Nabi Adam di surga dong? Jadi dia dulu itu belum ada penghalangnya, kok. Belum ada penghalang. Walaupun udah diusir dari surga, dia masih bisa ngintip. Masih bisa datang. Masih bisa bolak-balik. Masih bisa. Nah, iya. Bahkan setan, iblis, jin itu masih bisa mendengar berita dari langit. Jadi Allah pengen berbuat apa, merintahkan kepada malaikat, itu jin, setan tuh bisa nguping, bisa dengar. Makanya zaman dulu sebelum Al-Quran diturunkan, dukun manjur banget. Karena apa yang dibisikin sama iblis, apa yang dibisikin sama setan, apa yang dibisikin sama jin itu benar. Saya
dengar berita malaikat lagi pada punya rencana, tuh bisikin tuh besok begini. Oh, jadi dukunnya tahu karena dapat bisikan dari setan. Setan dapat bisikan dari malaikat di atas, dia bisa nguping, bisa datang ke sono bolak-balik. Nah, begitu Quran diturunkan, ditutup, udah ada hijab, sehingga apa yang dibahas oleh malaikat, apa yang dibahas oleh Allah, iblis, jin, setan udah kagak tahu. Makanya zaman sekarang kalau ada dukun ngomong udah kagak manjur, karena omongannya udah kagak tepat, dia udah kagak denger lagi dari malaikat langsung. Tuh. Apa ayatnya? Al-Quran. Qul uhiya ilayya annas Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tuh. Jadi begitu Quran diturunkan, goncang semuanya nih. Iblis, setan, jin, ketakutan semua. Ditutup dah khobar. Ya Allah memerintahkan apa, Allah ngomong apa sama malaikat, itu setan udah nggak tahu lagi. Jadi jangan percaya Mbak dukun udah sekarang, karena udah kagak bener. Omongannya udah pasti kagak bener. Udah pasti nggak bener. Masih banyak. Masih banyak. Kan dia ancam sama Nabi kan. Ya, kahin itu kahin. Kahin itu juru bedek. Kahin, orang yang tukang nebak-nebak. Apalagi kalau nebaknya itu bisa menimbulkan fitnah, bahaya sekali. Tetangganya batuk, oh bahaya ini. Ini kiriman ini. Tetangganya sakit, kiriman ini. Kiriman ini kalau kagak ditanganin bahaya nih, satu keluarga bisa meninggal semua. Takut kan? Namanya orang. Siapa ini kira-kira yang ngirim? Dulu. Bukan orang jauh, nggak kan? Jadi curiga, bukan orang yang jauh, nyurigain depan, nyurigain belakang, nyurigain samping. Maksudnya bukan orang jauh apa? Diludahin kagak nyampe, dibagel kelewat, bingung lagi dia. Diludahin, saya marah itu. lah iya. Diludahin kagak nyampe, dibagel kelewat, lo berarti kan kagak jauh. Jadi apa? Fitnah keluarga bisa dicurigai, tetangga bisa dicurigai. Biang keroknya siapa? Dukun. Ya, makanya jangan percaya. Sekarang ya kita punya Allah, ada Al-Quran. Orang yang kemasukan setan ya, diazani. Kuping kanan diazanin, kuping kiri dikomatin, insya Allah sadar. Bacain apa ruqyah atau ayat-ayat ruqyah, ayat kursi. Bacain ayat kursi, kagak mau getok pakai kursi. Nah itu. Sekarang jangan percaya mak. Nggak percaya saya mah, nggak percaya. Ini Pak nih, Bapak harus begini, Bapak nanti begini. Nah, kalau saya begini, Bapak jadi orang kaya. Dukunnya aja miskin banget. Dukun beli rokok aja kagak kuat. Lagi ngarepin orang kaya, bagaimana mungkin? Dirinya aja dulu suruh kaya. Nah, ada baik. Nauzubillah min dzalik. Sumpah palsu. Dan yang ketiga, wa kasratul hawaiji ilan nasi. Banyak kebutuhannya sama orang. Dikit-dikit minta. Lama-lama ya dicuekin orang, diabaikan orang. Dia lagi. Perasaan minta mulu. Kan ada istilah la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu
Wa bunayyu Adam hina yus'alu yahdabu. Jangan pernah ngemis untuk kebutuhanmu kepada manusia, tapi mengemislah kepada Tuhan, zat yang pintunya tidak pernah ditutup untuk kamu. Allah tuh gedeg, benci sama kamu kalau kamu nggak mau minta. Tapi manusia akan gedeg, akan benci sama kamu kalau terus-terusan diminta. Itu bedanya. Kalau Allah, kalau kita nggak mau minta, Allah kesel, sombong amat, nggak mau minta. Tapi orang kalau kita minta mulu, kesel. Jangan lagi orang lain, saudara, abang, adik, mamang. Pagi-pagi bawa piring kosong, pok minta nasi pok, dibagi. Kebenaran nih, habis goreng nasi, ya makan nasi goreng bareng-bareng, taruhin mengkudu tuh. Ya benar ya, enak. Dulu saya masih kecil Kang, kalau mak saya bikin nasi goreng pakai mengkudu, godek buat saya, godek banget, pahit. Lah sekarang mah kangen, kadang-kadang nangis, ya Allah, udah kagak bakal ngerasain lagi nasi goreng mengkudu buatan emak, udah kagak ada. Ya mau minta sama siapa? Padahal mah cabenya dikit, emang kagak kuat beli cabe, bawang dikit, garamnya doang rada banyakan, taruhin dong mengkudu. Ya, zaman dulu. Sekarang kagak ngerasain kita nasi goreng daun mengkudu. Oh, Pondok Kongo masih ada yang bikin? Masih. Emang Pondok Kongo mah urusan kuliner saya akuin paling top. Bener ini, saya nggak ngagulin ini, saya berani jujur. Saya ngaji malam Jumat itu RT 4, RT 5. Kan habis ngaji makan. Itu belum pernah saya dapetin makan kagak enak. Mau di rumah siapa, masakannya enak orang Pondok Kongo. Saya kagak tahu dah Bang Nur. Benar ini, serius ini. Dan kalau kita ngadain acara itu ya di musola itu, apa hataman kitab, apalagi sahur itu, sahur yang kita habis sholat, tasbih berjamaah. Sholat tasbih kan lama tuh, setengah jam, capek. Lu sahur, la ilaha illallah, tiwang pakai semur pala sapi, kulitnya tuh enak gitu rasanya itu. Kata saya ini nggak ada, ini di restoran mana kagak ada. Orang Pondok Kongo masakannya paling enak. Saya pernah dimasakin pecak oncom sama Ibu Haji Amsaro. Pecak oncom enak banget itu. Nah pulang mesen sama bini bikinin pecak oncom, lah kagak jadi. Lain. Bener orang Pondok Kongo tuh masakannya mantap dah, saya akuin deh. Masakannya enak. Nggak ada yang saya belum pernah dapetin gitu, makan di rumah orang yang rasanya kagak enak, enak-enak semua. Tahu deh, dari zaman dulu kali ya, zaman kerajaan dulu orang Pondok Kongo kokinya kali ya. Iya zaman kerajaan dulu kan, Bekasi kan kerajaan Tarumanegara kan ya. Kerajaan Tarumanegara kan adanya di Bekasi. Jangan-jangan tuh juru masaknya orang Pondok Kongo itu. Kokinya enak kalau masak di sini. Ini bukan basa-basi, ntar ada yang ngomong biar ngarep itu pulang ada yang masaknya. Kagak, bener emang enak bener. Ya mantap dah pokoknya. Sayur sambal godok udah pernah. Sayur sambal godok. Udah ya sayur sambal godok udah. Pokoknya enak dah, masak apa itu enak. Ya berkah, mudah-mudahan berkah. Iya. Kita tuh pagi datang, kebeneran nih Mpok habis masak nasi goreng, daun mengkudu, campurin teri, itu enak banget itu. Dibagi. Ntar siang buat piring kosong lagi, Pok nasi ada Pok, dibagi lagi, ada nih, bagi lagi. Malam buat piring kosong lagi, Pok nasi ada Pok. Apa kata Mpok kita? Emang bini lu kemana? Kagak masak dari pagi ya? Tuh. Dari pagi pengusaha gue lu minta mulu. Pagi, siang, malam, bini lu kemana? Kagak masak. Lu lagi marahan lu bini lu. Bini lu ngambek, lu malah ditanya macam-macam. Itu sifat manusia.
Makin sering kita repotin, makin nggak suka. Tapi Allah makin sering kita repotin, Allah makin senang. Minta mulu sama Allah, minta mulu sama Allah, Allah makin senang. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang pintunya kagak pernah ditutup untuk kamu. Titik. Ya Ali, lanjutannya. Wahai Ali, wali syaqiyyi, orang yang celaka. Nauzubillah. Salah alamatin, ada 3 tandanya. Kutun haramun, kutun haramun, makanan haram. Yang seneng makan makanan haram itu tanda orang yang bakal celaka. Dulu ada Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wali besar yang ngarang kitab ini. Itu pernah nguji, ada roti kok. Roti ini, potongan roti ini yang separuh dimakan anjing, yang separuh dimakan beliau. Tapi yang bekas gigitan anjing gak dimakan, enggak. Yang separuh ini. Apa yang terjadi? Beliau merasa sangat malas dalam beribadah. Sangat berat. Ibadah rasanya berat banget, malas banget. Padahal makan bekas dimakan sama anjing. Yang haram apanya? Anjingnya kan? Rotinya mah halal. Cuman karena roti bekas dimakan sama binatang yang haram, itu pun ada dampak negatif sehingga membawa dirinya itu menjadi orang yang malas dan berat beribadah. Lalu bagaimana kalau orang nyata-nyata makan yang haramnya, makan anjingnya? Bagaimana kalau nyata-nyata yang dia makan adalah anjingnya, bukan sekedar roti yang dimakan sama anjing? Itu yang disebut dengan wali syaqiyyi. Salah alamatin, orang celaka ada 3 tandanya. Nomor 1, kutun haramun, makanan haram. Macam-macam. Haram kan ada 2. Ada haram aini, ada haram sababi. Haram aini itu haram yang memang zatnya sudah haram. Walaupun boleh beli, tetap haram. Contohnya babi. Dan memang udah haram ya, walaupun kita beli di pasar tetap haram karena bendanya memang sudah haram. Itu namanya haram aini. Homer, minuman keras. Saya beli ini, ya beli, tapi yang dibeli barang haram, tetap haram. Yang kedua haram sababi. Itu bendanya itu halal, cuman karena sebab memperolehnya tidak halal, ya jadi haram. Ayam apa hukumnya? Halal, cuman kalau boleh nyopet. Nah, itu namanya sebabnya. Ayamnya halal, tapi karena sebabnya haram, sebab mencuri, ayam ini jadi haram. Itu namanya haram sababi. Jangan juga jawabin bagian guru, beli sama nyopet lah rasanya sama. Nah, ini bahaya ini. Ya benar kan? Tahun baru, dikit lagi tahun baru nih. Ayam beli sama ayam nyopet kita bakar rasanya sama. Sama-sama apa? Sama-sama ayam. Masa ayam boleh nyopet berubah jadi rasa duren kan? Kagak, tetap aja rasa ayam. Yang membedakan yang ini membawa berkah, yang ini membawa bencana, celaka. Apa di antara membawa kecelakaannya itu? Tanda orang celaka. Makanan yang haram. Dijaga benar-benar. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi orang yang makan makanan haram hidupnya pasti sengsara. Enggak boleh. Enggak, karena itu domainnya Allah, bukan domain kita. Sebab maaf, ada nggak kira-kira ibunya pelacur, anaknya berkah luar biasa, sukses, anaknya soleh, anaknya tekun ibadah, padahal ibunya pelacur. Ada nggak kira-kira? Mungkin ada nggak? Ada, mungkin saja. Banyak juga yang bapaknya kiai, anaknya begajulan.
Banyak ya? Banyak juga. Banyak. Jadi untuk orang itu sengsara ataupun tidak sengsara dalam hidupnya, berkah ataupun tidak berkah dalam hidupnya, itu Allah yang menentukan, bukan makanan. Nah, yang makan makanan haram, ya dia bakal celaka di akhirat. Tapi keturunannya jangan langsung dicap. Anak lu bakal sengsara, anak lu bakal menjadi orang yang kagak bener. Nggak boleh. Karena itu bukan domain kita. Itu domainnya Allah. Saya buat contoh. Nabi Musa yang ngurusin siapa? Firaun. Firaun, kira-kira rezekinya Firaun itu halal apa haram? Haram. Toh nyatanya Nabi Musa jadi nabi. Jadi nabi. Nah, itu berarti urusan Allah. Nabi Muhammad punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab yang namanya memang paling kagak pernah bagi sama ponakan. Kan? Nabi Muhammad misalnya dibagi sama orang kafir yang benar-benar kafir. Namanya disebut dalam Al-Quran, Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bisa saja yang dimakan sama beliau tuh, bisa saja. Bisa saja karena dikasih sama Abu Lahab. Nyatanya Nabi kita jadi pemimpin besar. Bisa. Jadi ini urusan Allah. Jadi neranginnya cukup begini saja. Jangan makan makanan haram. Karena tanda orang celaka di hadapan Allah adalah orang yang suka makan haram. Titik sampai situ aja. Jangan diterusin. Kalau kamu makan haram, anakmu akan sengsara. Anakmu akan jadi anak yang macam-macam yang nggak benar. Itu bukan kita itu. Itu urusan Allah. Nggak bisa kita menilai kayak gitu. Nyatanya ya sekali lagi banyak bapaknya garong, ibunya pelacur, anaknya jadi orang soleh. Kayak Khalid ibn Walid. Khalid, bapaknya Walid, orang kafir, benar-benar kafir. Yang anaknya soleh banget. Khalid bin Walid. Ya, memang betul makanan haram sangat tidak baik. Bahkan ini penting sekali, penting ini. Ini ajaran ulama-ulama sufi ini. Ini ya dipraktekin ya, silakan, kagak juga ngapa-ngapa. Ini cuma buat kehati-hatian aja. Kita kan orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang meninggal pasti kita tahlil, benar ya? Masalahnya begini. Kalau yang meninggal itu ninggalin anak yatim, meninggal punya anak yatim, terus kan ditahlilin. Ketika orang meninggal hartanya milik siapa? Ahli waris kan? Berarti milik anak yatim. Terus kita tahlil ke tempat dia, dikasih makanan, dikasih jamuan, kita makan. Berarti kita makan makanan anak yatim. Kagak dimakan, sombong, udah disediain. Kalau kagak dimakan mubazir. Orang udah nyediain, kita makan banda anak yatim. Tega kita. Kita tega makan makanan anak yatim. Bapaknya mati, hartanya kan harta anak yatim jadinya. Berarti kita diempanin sama anak yatim. Nah kalau kagak dimakan, sombong, orang udah nyediain. Tapi kalau kita makan harta anak yatim. Itu ulama sufi ngajarin, beli. Biar kita nggak dituntut sama Allah di hadapannya. Makan harta anak yatim. Enggak ya Allah, saya bayar. Berapa nih kira-kira kue yang kita makan? Kue meteh itu. Saya makan kue 2 potong. Satunya 2.000, 4.000. Sama teh berapa? Goceng 9.000. Bayar ceban. Kasih anak yatimnya. Nih, eneng ya, atau tok buat jajan. Jadi kalau di hadapan Allah misalnya ditanya, kamu kok tega makan harta anak yatim? Kagak ya Allah, saya bayar. Saya bayar. Itu bentuk benar-benar kehati-hatian. Kehati-hatian. Walaupun bapak nggak kayak gitu juga boleh emang disediain.
Disediain itu halal apa haram? Halal. Cuma masalahnya mau disediain mau kagak, tetap aja kita kategorinya makan harta anak yatim. Tega kan? Nah ini saking kehati-hatiannya, saking kehati-hatian. Saya jujur, tanya Bang Haji Ajis ya. Bang Haji Rasul tahu juga, semua tahu. Lagi Bang Haji Rasul masih hidup. Ingat, setiap kali selesai ngaji kan makan di rumah dia. Begitu beliau meninggal dunia, stop, saya nggak bersedia. Nah, Bang Haji Ajis ingat nggak waktu itu saya ngomong? Kata Bang Haji Ajis, nggak ngapa-ngapa ya disediain sama empok sendiri. Ya empoknya iya, tapi anaknya anak yatim. Saya nggak mau makan harta anak yatim. Mau kagak mau kan dia nyiapin pakai duit dia. Nah, jangan. Ya, sampai sekarang enggak. Dan jamaah yang lain juga kagak. Enggak. Benar kan? Dulu kita makan selalu iya, selalu itu. Siapa habis ngaji, tapi begitu beliau meninggal dunia, apa salahnya saya main ke rumah empok sendiri? Empok ipar, kagak mungkin dong saya genit empok ipar sendiri. Masih banyak yang lain. Ya. Cuma ngapain saya genit sama empok sendiri? Empok ipar sendiri. Tapi bukan itu konteksnya ketika kita duduk, kita makan. Ada anak yatimnya. Kita mau makan anak yatim? Enggak lah. Jangan. Kan gitu. Cuman kalau kita udah disogati, udah dijedogin. Terus kita kagak makan, sombong kita. Ya makan saja, makan. Halal itu halal. Mau buat kehati-hatian, hitung. Berapa duit ini kira-kira? 20.000. Kasih anak yatimnya. Neng buat jajan ya, Neng. Tuh. Berapa duit? 20.000. Lah kok lu dikit? Lah gua makan kayak mendua, Mang. Lu 5. Lah yang paling gede siapa? Guru. Lah yang lain aqua gelas, lah guru botol. Itu aja harganya udah lain. Aqua gelas harganya berapa? 1.000. Guru goceng. Ya, ini aja udah beda. Yang lain kuenya dikit, guru banyak banget. Itu sampai dipantunin itu kan? Ya, sallallahu alaihi Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah, dikit banget, yang banyak buat Pak Ustadz. Nah, yang kagak Ustadz pinter duduknya dekat Ustadz. Itu buat kehati-hatian, Walaupun saya bilang Bapak nggak perlu mempraktekkan, nggak perlu, karena itu halal yang Bapak makan halal. Kita tahlil di tempat orang disogati, dijedogin makanan, ya halal, ya dikasih ya halal. Cuma buat kehati-hatian, bener dilihat yang mati itu siapa, ninggalin anak yatim. Duit bakal dia biaya sekolah anak yatim, bakal dia makan anak yatim, ngongkon bakal ngempanin kita yang bantuin taklil. Kan kesian, apalagi kalau banyak kemudian orang susah sekedar buat taklil sampai minjem, kan kesian. Gimana kalau sampai ada yang kuliah ngaji di situ? Kuliah ngaji boleh halal. Batuan anak yatim itu. Iya, dibayar halal. Cuma alangkah setiap pekerjaan ya itu berhak ada ujrohnya Pak Haji. Setiap pekerjaan berhak ada ujrohnya, berhak. Jadi sebelum ngaji kan ada tawar menawar biasanya. Iya. Ada yang ngaji udah saya ikhlasnya terserah nggak apa-apa. Ada juga yang pasang tarif seminggu ya 1 orang 1 juta dah. Kalau beli 5 juta kan ada yang pasang tarif. Iya. Itu boleh, halal. Jadi orang memberikan itu juga jelas. Jangan sampai udah selesai ngaji dikasihnya kagak seberapa. Bagaimana seminggu ngasih 300. Pelit ngedumel. Nggak apa-apa, di depan ada transaksi boleh. Cuma kalau itu anak yatim, lagi-lagi tinggal kita nyikapinnya. Kalau kita bijaksana, mungkin kita bisa ambil separohnya ngasih sedekah buat anak yatim. Bisa. Yang jelas itu halal. Mau kita makan juga halal, kan saya bilang kita makan juga halal. Cuman buat hati-hati apa kita mau diakuin kagak diakuin makan harta anak ya. Paham ya? Jelas ya? Ya Allah. Ini suaminya Ibu Rohmani ya? Iya. Alhamdulillah ikut ngaji. Lagi enggak bawa mobil Bapak? Udah pulang.
Minggu kemarin udah ngaji ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya, Pak. Ya, biar berkah. Itu paham ya, jelas ya. Itu ajaran kita. Saking hati-hatinya sampai kayak gitu aja kita hitung. Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya. Sebab nauzubillah min dzalik. Ayat Al-Qur'an alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hakikatnya yang dia makan yang masuk ke perutnya adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dia akan dimasukin, dipersiapkan untuknya, bakal diblesekin ke neraka sa'ir. Nauzubillah. Nauzubillah. Hati-hati benar. Makanan itu. Kalau nggak nyata-nyata halal, mendingan ditinggal. Ditinggal. Wajtinabul alimi. Yang kedua tanda orang celaka adalah wajtinabul alimi, menjauhi orang alim. Orang alim dijauhin. Majelis taklim ogah banget, alergi banget. Itu dulu kita udah pernah itu, kalau nggak salah di halaman 11 sama halaman 15. Benar? Bentar saya cari. Mana dianya ya? Nah ini dia nih, halaman 15 benar. Ada tuh Bang Haji Aziz. Ya ahli kebalikannya ini. Wahai ahli wali saidi, orang yang beruntung. Salah soalamatin, ada 3 tandanya. Kutun alalun, makanan halal. Wa mujalhasatul ulama. Ada ya? Duduk di majelisnya ulama, majelis taklim. Terus di halaman 11 nih kita buka, kita cari. Hafal saya ini. Insya Allah sampai halamannya ya hafal. Bener halaman 11. Ya ahli wa ya ahli, idza madha 'alal mu'mini arba'una sobahan walam yujalisil ulama'a qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'iri li'annal ilma hayatul qalbi. Kata Nabi kepada Ali, kalau ada orang 40 hari kagak duduk di majelis taklim, maka dipastikan hatinya keras. Hati keras itu tidak mau mendengar nasihat, kagak mau dengar kebenaran, kagak mau dikasih nasihat, sombong sekali. Bukan itu saja, wajasaro alal kabairi, dan orang itu akan berani menerjang hal yang haram. 40 kagak duduk di majelis ulama. Kenapa? Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi, adalah penghidupnya hati. Ilmu itu di atas segalanya. Kagak ada yang lebih tinggi dari ilmu, nggak ada. Nggak ada yang lebih mulia dari ilmu, nggak ada. Kemarin malam Selasa kemarin udah kita bahas. Jadi istilah adab di atas ilmu itu tidak tepat. Ilmu di atas segalanya. Nah, jadi kalau kita tidak duduk di majelis ulama, di majelis ilmu, nah itu tanda orang yang celaka. Tanda orang yang celaka. Itu Al-Imam Sayyid Abdul Wahhab Asy'arani yang ngarang kitab ini menafsirkan surat Az-Zalzalah, itu menarik itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu, bumi memuntahkan, mengeluarkan isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, nanti pada hari kiamat bumi akan memuntahkan isinya. Wos, isi bumi dimuntahkan. Nah, beliau menafsirkan yang dimuntahkan oleh bumi itu bukan cuma material bumi, tanah, batu, air, bukan itu, bukan hanya itu. Tapi yang dimuntahkan oleh bumi pada hari kiamat nanti adalah termasuk orang yang sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun dikuburkan.
dimuntahkan dari dalam perut bumi. Dikuburin dari ribuan tahun, hari kiamat dikeluarin dari perut bumi. Orang yang paling beruntung saat jenazahnya dikeluarkan dari perut bumi adalah orang yang kuburannya bertetanggaan dengan ulama. Begitu bangun dari kubur, Kiai, alhamdulillah Kiai bimbing saya. Nah, gandulan. Wah, wali, alhamdulillah kuburan saya dekat ulama besar, bimbing saya. Ada yang bimbing. Itu karena Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bayangkan, bangkit dari kubur aja ulama bermanfaat, apalagi masih hidupnya. Maka orang yang tidak mendekat kepada ulama, orang yang menjauh dari ulama, apalagi condong dia benci kepada ulama, itu termasuk kata Nabi yang disampaikan untuk Ali, tanda orang yang celaka. Nauzubillah. Yang ketiga, ulama sekarang susah sih. Kadang-kadang yang disebut ulama ya begitu dah. Ya, nauzubillah. Yarin yang bugono kita ya begini. Ya, yang bugono kita tetap begini. Kagak boleh nyebut nama orang. Sembabuat berarti kita. Nah, kita lanjutin lagi. Yang ketiga, tanda orang yang celaka. Wa sholatuhu li wahdihi. Wah, ini dia. Sholat sendirian. Kagak mau jamaah pisan. Banyak ini ya. Sholat sendirian. Kalau dia alim, dia pintar, dia ngerti fikih secara menyeluruh, bab wudu, bab sholat, nggak apa-apa. Cuman kalau dia maaf, nauzubillah, maaf sekali lagi maaf, masih bodoh, Fatihah kagak becus, ruku kagak bisa, sujud kagak ngerti, lah kok sholat sendirian. Nanti khawatir termasuk dari yang disampaikan oleh Ahmad ibn Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitab Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya kagak bakal diterima sama Allah, alias ditolak. Tuh pasti. Tapi kalau kita bodoh, kita kagak ngerti wudu, masih berantakan, ruku belum sempurna, sujud belum ngerti, jamaah, kekurangan kita akan ditutupi. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau ada orang jamaah kayak gini banyak, semuanya benar, semua masuk surga, satu doang yang kagak benar, masa yang satu ditinggal? Ini kagak benar, jangan masuk. Lah kesian emang dia, satu gerbong. Nah, makanya dia akan ditutupi oleh yang lainnya. Umpama imamnya juga kurang tapi benar, ketutupan dengan makmumnya yang rame-rame itu. Tuh. Itu penting sekali. Tapi kalau dia sendirian, yang nanggung dia siapa? Kan kagak ada. Kagak ada imam, kagak ada makmum, dia sendirian terus salah. Bagaimana saya tahu kalau saya salah? Saya kagak tahu. Salah dewek. Rumah ketiban speaker, sembahyang dewekan di rumah. Tahu rumah ketiban speaker? Dengar, data orang ajan kedengeran, orang ngaji kedengeran. Tapi na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ketiban speaker. Pakai pemberek-berek. Iya. Allah. Tapi jangan dikatain ini. Ini kan secara umum. Termasuk saya ya sama. Masuk saya, bukan kita doang, semua termasuk guru yang berlaku. Guru ngajarin doang, dia aja kagak, ya kan repot kalau begitu. Wa alimun bi ilmihi la ya'malu
mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim, seorang guru, seorang kiai yang kagak ngamalin ilmunya, maka dia bakal diseksa sebelum penyembah berhala diseksa. Berat, lama. Jangan bengok-bengok doang. Ya jamaah kita alhamdulillah jamaah. Nyatanya tadi maghrib jamaah. Ntar isya insya Allah jamaah. Subuh lalu subuh kan masing-masing rumahnya. Jamaah lah minimal sama istri. Ya syukur-syukur datang ke musola. Tapi saya husnuzon kok. Ya bapak-bapak orang yang rajin jamaah. Husnuzon insya Allah. Ya celaka sholat sendirian karena berpotensi banyak salah dan kagak ada yang nanggung. Kalau ada imam kan kita ditanggung sama imam. Lanjutnya, walil mujrimi, penjahat. Bedanya dikit doang sama A sama I ya. Penjahit, penjahat. Kalau penjahat baik apa jelek? Jelek. Kalau penjahit. Walil mujrimi, penjahat. Salah soal amatin pun ada 3 tandanya. Jahat. Yang pertama hubbul fasadi, seneng kerusakan. Seneng. Ada orang lagi dapat musibah bencana di Sukabumi, bukan prihatin, bukan doain, bukan bantuin, rasain dia pada mati. Ya Allah, di mana empatinya? Empatinya di mana? Ini penjahat. Penjahat itu. Ada tetangga kehilangan, siapa? Oh no, syukurin. Penjahat itu. Penjahat. Syukurin. Apanya yang hilang? Sepeda, biarin besok motornya dia hilang. Nah, penjahat banget itu. Penjahat banget. Penjahat. Nauzubillah. Seneng sama musibah orang. Seneng kerusakan. Yang kedua, tanda penjahat. Wadurrul ibadi. Seneng nyakitin hamba Allah. Menyakiti, bully. Nyakitin baik secara verbal ataupun secara fisik. Itu penjahat itu. Secara verbal itu dengan ucapan. Ada orang, maaf ya, jalannya terpincang-pincang, dipanggil woi pedog. Itu namanya bully secara verbal. Pedog ya. Ada orang matanya satu sebelah kanan doang, woi letnan. Apa letnan? Melek sebelah kanan itu. Ini kejam ini, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Temennya ngomong, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya ikhlas, saya ridho. Dia nyautin, lu punya rambut? Botak, nah itu nggak boleh, nggak boleh. Wajtinabur rosyadi. Yang ketiga tanda orang penjahat, menjauhi petunjuk. Petunjuk ulama, petunjuk kiai, petunjuk agama. Ogah mengikuti aturan agama, petunjuk agama. Ya penjahat. Ya aliyu, dikit lagi. Walid zalimi, orang zalim. Salah soalamatin, tandanya ya ada 3. Yang pertama, la yubali min ayyi syai'in yakulu. Tidak peduli yang dia makan itu dari mana. Wal kedual. Orang peduli soal aspal sandal diuntal. Mau aram kayak mau halal kayak mau bodoh. Mau dari mana kayak biagenin amat. Embat semuanya. Zalim itu zalim. Yang kedua, wayak arumadinahu, memaksa orang yang berutang kepadanya. Maksa. Emang orang kagak mampu, mau diapain? Paksa.
Kalau kagak ganti, sita semuanya. Utang 300.000, TV orang 1 juta disita. Wayak arumadinaku. Orang ngutangin itu bagus. Bagus, saya udah sering menyampaikan. Cuma saya pesan benar-benar ngutangin yang sekiranya kita bisa ngiklasin. Saya ini pesan benar-benar. Kalau kita terpaksa ngutangin orang dan kita kagak tahu karakter orang itu, kita nggak tahu, ngutangin yang sekiranya kita bisa ngiklasin. Bapak kira-kira bisa ngiklasinnya berapa? Gede-gedenya 200.000, jangan lebih dari 200.000. Bang, pinjemin saya duit berapa? 1 juta. Kita kagak tahu karakter dia, ini orang jujur apa kagak. Gantinya kapan? Besok bang, minggu depan. Ini saya kasih 200 saja ya. Saya nggak bisa minjemin banyak-banyak mah. Udah 200 saja. Lah bang, saya butuhnya 1 juta, yang 800 lagi 800 nyari sama yang lain. Ini saya ngasih 200 saja. Kalau mau saya kasih, kagak mau ya maaf. Adanya atau bisanya, jangan adanya. Bisanya segini. Ya udah dah bang. Ternyata minggu depan dia kagak ganti. Terus minggu pekannya lagi kagak ganti. Minggu depannya lagi kagak ganti. Nah terus kita ngomong celep, ya kan? Celep. Cuman kita udah batas maksimal bakalan bisa ikhlasin. Kita ngomong ya sudah saya ikhlasin. Emang batasan amal kita kan kita ikhlas sudah dari awal. Ya udah saya ikhlasin. Berarti jadi amal kita. Ayat Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ternyata orang yang utang sama kita kok sulit, ya udah tunda. Kapan bang? Minggu depan lagi dah. Minggu depannya lagi kapan bang? Minggu depan lagi dah. Ya dia masih sulit juga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Ya sudah saya sedekahin aja bang, nggak usah diganti. Saya ikhlas, saya ridho. Enaknya kenapa? Emang dari awal kita udah niatin kalau dia kagak kuat ganti, bakalan kita ikhlasin. Kalau kita ngasih 2 juta, ngiklasinnya berat. 2 juta, akhirnya apa? Udah duit kagak kembali, kita ceritain terus itu orang. Bener nggak? Kita ngomong siapa bergeledek si anu. Ngomong katanya 2 minggu, sama sekarang udah 2 tahun duit gua gak dipulang-pulangin. Padahal mah itu bininya itu jalan-jalan lu diupload. Ya kan gitu kan? Ya jadi dosa kita kalau kayak gitu. Ya salah sendiri minjemin gede-gede banget. Kenal kagak apa kagak. Kecuali kalau kita benar-benar tahu karakternya atau kita memang benar-benar sayang sama dia. Mak, tong, mak minjem duit apa tong? Berapa mak? 1 juta. Ya lah pakai minjem nih saya bagi 1 juta. Selesai. Orang tua kita. Adek, bang minjem duit sama bang. Gue tahu lu minjem gayanya doang, gak bakal ganti lo. Nih gue bagi udah tuh sama adek, ya selesai. Tapi kalau mau orang lain minjemin yang sekiranya kita bisa ngiklasin. Saya maaf ya, saya tahu di sini maaf ini bang, mau bapak maaf. Nauzubillah, bukan saya sombong. Banyak yang datang ke rumah, banyak. Ada tukang soto. Saya kenal kagak apa kagak? Nggak kenal saya. Kata, ini rumah Ustadz Budi ya? Betul. Saya Ustadz Budi pak. Jam 6 pagi. Cerita. Jadi gerobak saya habis keserempet koasi. Hancur katanya semua. Dagangannya tumpah. Saya mau nuntut tukang koasinya nggak punya duit, kesian.